Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memancing adalah salah satu hobi yang sangat digemari, sehingga orang rela semalaman ada di tengah laut untuk memancing, atau di tepi sungai, atau di tempat-tempat lain yang diperkirakan banyak ikannya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam teks yang akan kita baca, ada orang-orang yang juga suka memancing, tapi bukan memancing ikan. Dalam Lukas 11 ayat 54 dikatakan demikian. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Mereka itu siapa, saudaraku? Mereka ini adalah ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala yang mencoba memancing Yesus, saudaraku, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan, sehingga Yesus mungkin satu kali terpleset kata-katanya, dan itu bisa dipakai untuk menangkap Yesus dan menyerahkan kepada para penguasa. Bahkan dalam ayat 53, mereka bukan hanya bertanya, tetapi dikatakan membanjiri dengan rupa-rupa soal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus adalah Allah di atas segala Allah. Dan dia sanggup, saudaraku, untuk memecahkan setiap pertanyaan yang diajukan oleh tua-tua dan imam-imam kepala. Dalam salah satu pertanyaan yang sangat sulit tentang bagaimana membayar pajak, Tuhan berkata dalam Matius 22 ayat 21 sampai dengan 22 berkata demikian. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan jebakan telah dipatahkan oleh Yesus. Dan mereka akhirnya pergi meninggalkan Yesus karena tidak tahu lagi harus bertanya apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mengajar kepada kita. Ketika kita, saudaraku, hidup dalam kebenaran Tuhan, taat dan setia mengiring Tuhan, maka saudaraku, hikmat Allah itu akan Tuhan berikan kepada kita, sehingga saudaraku, kita bisa mengenal Dia, dan jika kita bisa berkata-kata sesuai dengan hikmat Tuhan. Seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 17 yang berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudaraku, ketika kita dipenuhi dengan roh hikmat dan pewahyuan dari Allah, maka percayalah, apapun yang kita katakan, itu akan seperti kata-kata Tuhan, di mana orang boleh memancing kita dengan perkataan yang menjebak kita. Tapi percayalah, semuanya pasti mendapat pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Jika saudara diberkati, saya bisa subscribe dan bagikan.